Tinggian ya. Ketinggian. Mari kita katakan mau kita surganya. Yesus pemenang jaya. Dimuliakan, mari Kita wartakan kita, mari kita wartakan kepujian Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Allah melimpahkan pertolongan dan damai sejahtera kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak, ibu, bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan yang mengasihinya. Ada banyak makna yang dapat kita ambil dari peringatan arwah pada malam hari ini atau hari yang ke-7 bagi sahabat kita Ignatius Slamet Haryanto. Ada pengenangan atas pertolongan Tuhan, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk juga kita diciptakan apa adanya dan sempurnanya. Namun, dalam kisah penciptaan sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian, pada hari ke-7, Allah berhenti dari semua kegiatan penciptaan dan menguduskan hari yang ke-7. Artinya, ketika kita memperingati atau doa arwah hari yang ke-7, saudara-saudari yang telah dipanggil tentunya juga telah dikuduskan Allah. Secara ilmu teologi, kematian adalah peralihan dari dunia ini ke hadapan Allah secara abadi. Maka penting tradisi Gereja Katolik melestarikan doa untuk mengirim, membantu saudari-saudara, khususnya sahabat kita Ignatius Slamet Haryanto, yang mana masih perlu ada pengudusan, sehingga doa-doa kita kiranya membantu untuk membersihkan segala dosa selama hidup di dunia. Sehingga pada hari yang ke-7, saudara kita Ignatius Slamet Haryanto boleh menikmati kekudusan Allah itu sendiri. Ini impian harapan bagi kita semua, bahwa setiap kita yang hadir di sini tentu punya harapan kelak ketika dipanggil Tuhan, kita juga dikuduskannya. Namun, di dalam perjalanan kita sehari-hari, khususnya hari ini, kita juga kadang lalai, tidak setia kepada Allah, sehingga merusak kekudusan itu. Maka agar ibadat ini secara baik dan hikmat, mari kita memeriksa hati dan pikiran kita masing-masing, seraya mohon ampun kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan Allah
oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang marahim dan berbelas kasih, pada hari ini kami memperingati dan mendoakan saudara kami, bapak kami, sahabat kami, Ignatius Slamet Haryanto, yang 7 hari lalu Kau panggil menghadap-Mu sendiri. Kami mohon, ampunilah segala dosanya karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terimalah hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam persatuan dengan para kudus-Mu. Anugerahkanlah juga kekuatan dan ketabahan kepada kami yang berhimpun di sini, terutama keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapat penghiburan dari-Mu sendiri serta doa-doa kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah, menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri,
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, ibu bapak yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik. Ada yang sedih hari ini? Yang di luar ada yang sedih enggak? Sakit gigi atau ditinggal pacar? Ngantuk. Bu Sulama sedih? Masih sedih ya? Ditinggal Pak Ignatius. Bapak Ibu, bacaan hari ini bacaan yang luar biasa. Biasanya apa? Luar biasanya apa? Karena Yesus menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Hari ini saya merasa gembira, semoga Bapak Ibu semua gembira, karena kita sudah punya paus baru. Semua udah tahu? Siapa namanya? Leo. Paus Michel. Leo ke-14. Ya, sudah 14 ya. Jadi kalau saya baca artikel bahwa nama Leo ini dipakai 122 tahun yang lalu baru dipakai hari ini. Maksud dan tujuannya nanti dicari masing-masing ya. Saya nanti nggak cari khotbah ini. Bapak Ibu, memandang kematian sebagai peralihan dari kehidupan di dunia ini ke hadapan abadi di Allah sendiri. Saya akan menggambarkan, menguraikan beberapa secara ilmu ketuhanan. Ngomong apa ketuhanan ya? Teologi. Ya. Tahu ya ketuhanan teologi ya. Saya minimal bawakan 6. Sampai nanti dini hari ya pulang-pulang ya. Siapa yang mau nggak pulang hari ini? Yang pertama, secara ilmu ketuhanan, secara teologi Katolik, Gereja Katolik mengajarkan bahwa kematian sebagai peralihan. Mengapa? Karena kematian seseorang, bahkan kita yang juga menunggu gilirannya, juga akan beralih dari dunia ini untuk kepada Allah yang mempunyai kehidupan yang sejati. Gambaran teologi yang pertama ini bahwa siapapun yang mati, maka sebenarnya secara iman Katolik kita butuh kegembiraan. Secara iman, coba bayangin punya keluarga nggak mati-mati. Ada yang seneng nggak? Ini maksudnya. Secara jasmani tentu kita ditinggal pasangannya, anak terkasih,
orang tua yang telah menghidupkan pasti sedih dan kecewa. Tetapi secara iman, secara ilmu ini adalah kita harus bangga dan bersukaria, bergembira ketika kematian dari keluarga kita itu terjadi. Ya, coba bayangin mas 100 tahun udah nggak bisa apa-apa, geletaan terus gitu. Sedih nggak kalian? Sedih kan? Lalu doanya baik atau enggak kalian? Nah, doanya baik enggak? Dalam hati gerundel enggak? Enggak. Iya. Puji Tuhan yang datang di sini semua. Tapi banyak orang ketika salah satu pasangannya sakit-sakitan ditinggal pergi juga banyak. Banyak. Saya enggak. Bersyukur ya. Iya. Oke. Lalu giliran kita, pertanyaannya ketika saya meninggal nggak tahu istri saya sedih atau gembira, saya nggak tahu juga. Ya. Itu bagiannya dari kematian hidup di dunia ini beralih kepada kehidupan yang abadi. Itulah tujuannya. Itu yang pertama, kematian diubah atau sebagai peralihan. Yang kedua, kematian sebagai konsekuensi dosa. Paulus mengatakan, sia-sialah iman kita kalau kita ini upah dosa adalah maut. Maka di sisi lain kita juga gereja mengajarkan bahwa kematian adalah resiko kita, tanggung jawab kita ketika dosa asal merasuk di dalam diri manusia yang pertama. Dan itu terus mengalir, merambat dosa asal itu sampai hari ini. Meskipun kita telah dibebaskan dari dosa asal ketika kita dibaptis, namun namanya dosa terus akan menghimpit kita. Iri hati, dengki, dan sebagainya terus akan kembali lagi. Maka gereja menyediakan namanya pengakuan dosa. Yuk, ketika ngaku dosa, kemudian dosa sama terus saja. Ini ada cerita seorang dari Bandung, punya OSC, ada OSC nggak? Ada ngomong-ngomong ya nanti ya. Nanti Pak di Bambang nanti ngomong promo orang OSC gitu. Jadi ada bapak-bapak setengah baya, setiap hari ngaku dosa. Lalu pastor lama-lama ini gimana nih, tiap hari dosanya sama gitu. Akhirnya pastor ini mencoba meneliti orang ini kayak apa sih gitu. Ternyata memang orang ini setengah gila. Tapi pastor tetap melayani. Lalu dicarikan orang pintar supaya psikolog ya, supaya dia dibantu untuk menjadi manusia normal. Tapi ya pengakuan dosanya itu saja. Mungkin juga sama, saya juga ngaku dosa hal yang sama gitu. Sering marah, kalau nggak punya duit marah, nggak punya kopi marah. Pak Yohanes masih marah nggak? Dosa harian. Dosa harian. Masih marah nggak? Masih, bagus. Siapa yang hidup ini nggak pernah marah lagi, angkat tangan? Nah loh, itu dosa asal salah satunya dosa berat loh. 7 dosa berat itu adalah marah salah satunya. Itulah dosa asal. Musyrik ya enggak? Ya musyrik juga boleh. Ya, itu bagiannya. Sehingga orang yang mati juga dikaitkan dengan karena kedosaan. Tetapi orang yang mati karena dosa punya pengharapan baru kepada Allah. Mau berapa jam saya ngomong? Suka-suka. HP-ku suka-suka katanya. Yang penting tidur aja ya semuanya. Ya udah saya singkat aja. Yang ketiga, kematian dan pengadilan. Nah ini yang menjadi mengkhawatirkan. Ya, kematian itu juga sekaligus adalah penghakiman. Kematian dan penghakiman artinya apa? Artinya pengadilan yang terakhir. Dosa kita sembunyikan ketika masih hidup, nggak mau ngaku dosa pun tetap akan diadili nanti.
maka ada surga dan neraka. Jangan dipikirkan bahwa surga itu nanti di atas sana, neraka di bawah sana. Ya. Surga adalah suasana kehidupan manusia yang setia kepada Allah, sedangkan neraka adalah suasana hati kita yang sering marah, iri hati, dengki, cemburu, apalagi Iba. Hah? Iba. Iba. Ibah. Iba. Ibah itu apa? Gosip. Oh, gosip. Ya, Apa itu gosip? ya. Gampang aku. Yang setia pada setan. Nah, yang sering gosip siapa berarti ini? Banyak. Banyak. Mas ada yang gosip ya? Banyak. Nanti pulang gosipi saya ya. Dosa saya berkurang katanya begitu. Jadi penghakiman tidak akan terlepas, tidak akan terluputkan dari setiap orang yang meninggal. Maka gereja mengenal namanya api penyucian, bukan pencucian. Itu motor sana pencucian. Ya, penyucian artinya di ambang batas orang ini belum bisa masuk ke surga, tapi juga tidak hidup di neraka, gantung. Maka orang-orang yang macam inilah yang perlu kita bantu. Ya, yang masih dalam kondisi ini yang kita bantu. Karena gereja dibedakan 3 kan? Gereja yang jaya, gereja yang menderita, gereja yang sama mulia, berziarah. Yang berziarah kita, yang menderita, yang mati belum sampai surga. Yang jaya atau yang mulia adalah yang sudah jadi santo Yosef. Ya santo Yosef toh, santo santa maksudnya gitu. Ya, ini tentang kematian dan apa tadi? Mbak Rita apa? Kematian dan apa? Dan penghakiman. Lalu yang keempat, kematian dan kehidupan abadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat bacaan hari ini bahwa Yesus menjanjikan setiap orang yang meninggal atau yang mati akan mengalami kehidupan yang abadi. Di dunia sementara ini, kita sedih, galau, dan sebagainya. Tetapi kematian itu pasti, dan kematian itu adalah bagian dalam kita menantikan kehidupan yang abadi. Maka Yesus mengatakan, engkau hari ini akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah kehidupan yang abadi, di mana setiap orang merasakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan yang kelima, kematian dan kebangkitan. Nah, ini kita masih dalam suasana Paskah tentunya. Bahwa Yesus telah mendahului dari kematian 3 hari di dalam perut bumi, tetapi 3 hari berikutnya Yesus bangkit. Kebangkitan berarti kehidupan. Maka setiap orang Katolik beriman Katolik yang benar, bahwa kebangkitan itulah yang kita rindukan ketika kita sudah beralih dari dunia ini. Kebangkitan inilah harapan, dan karena kebangkitan inilah kita sebelumnya hidup kita tidak sia-sia. Maka mencari kebangkitan dalam hidup nanti harus dimulai dari sekarang. Tidak bisa kita menantikan kebangkitan setelah mati. Kita udah nggak bisa apa-apa. Kalaupun kita dibangkitkan karena belas kasih Allah, kerahiman Allah yang senantiasa menawarkan kehidupan, sehingga gereja punya tradisi, punya devosi kerahiman ilahi, di mana Yesus melalui lambungnya, dari lambungnya memancarkan darah dan air. Air membersihkan, darah adalah menguduskan. Maka ketika kita kembali ke Vatikan 2 hari yang lalu, semua kardinal pakai pakaian berwarna merah karena menguduskan sekaligus pengorbanan. Inilah yang kita impikan. Dan akhirnya yang keenam, bahwa kematian kita dengan harapan. Bagaimana kita punya harapan akan kematian ini? Sebab kematian adalah sebuah peristiwa yang harus disikapi dengan harapan.
karena memberikan kesempatan untuk bersatu dengan Tuhan dan menerima ganjaran yang kekal. Sehingga secara iman Katolik, saya mengajak Bapak Ibu semua yang terkasih, kematian harus kita alami dalam iman. Karena kematian adalah rahmat kehidupan yang baru. Kematian adalah awal kita menyambut secara 100% berjumpa dengan Sang Ilahi, yaitu Yesus Kristus dan Allah Bapa sendiri. Menghadiri homili saya, siapa yang penjual ikan di sini? Ada kisah penjual ikan koi. Tahu ya? Ikan koi itu asik ya. Pernah nggak mendengar cerita penjual ikan koi? Belum. Kalau belum saya akan cerita, kalau sudah nggak jadi. Ada seorang bapak datang ke tempat tukang ikan koi, tanya, kok ikan ini semua di atas, kok tinggal satu di bawah? Yang bawah itu nggak naik-naik, kenapa Pak? Tukang ikan koi menjelaskan, Pak, kehidupan ini kita harus gambarkan seperti ikan koi ini. Loh kenapa? Iya, ikan koi ketika masih hidup itu akan selalu bersama-sama kemanapun. Itu akan terus berputar-putar kemanapun, akan terus bersama-sama. Itu ikan koi yang sehat. Maka hidup ini kalau mau menjadi sehat, ya harus bersama-sama, harus setia satu dengan yang lain. Lalu yang di bawah kenapa? Itulah tandanya bahwa ikan koi yang ada di bawah yang menyendiri, tanda-tandanya dia sakit dan sebentar lagi pasti mati. Jadi sebagai umat Katolik tentunya mau sehat harus kita bersama-sama membangun, menyiapkan dunia baru yang akan kita songsong nanti, sehingga kita tidak mati secara sendiri, tetapi kita tetap hidup bersama-sama, terlebih bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.